Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Oke. Untuk Kak Aida, silakan dipimpin doanya. Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, di sini Ibu akan ngecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu, beberapa yang nggak masuk. Sepertinya sinyalnya susah, Bu. Ya, kemungkinan kendala sinyal ya. Baik, Ibu mempunyai materi yang berjudul perpajakan. Ibu akan membahas materi perpajakan hari ini. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat memahami pengertian pajak. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dan manfaat pajak. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri pajak. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis pajak. Pengertian pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan, rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dan sektor perpajakan. Penggunaan untuk membiayai biaya pemerintah pusat maupun daerah, kesejahteraan masyarakat. Wajib menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 2. Pajak merupakan salah satu sarana dan prasarana pendapatan sumber dana pembangunan negara atau pendapatan warga negara. Materi kedua yaitu fungsi bagi negara dan masyarakat. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau dari wajib pajak ke kas negara. Yang kedua, fungsi mengatur pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam hal sosial dan ekonomi. Yang ketiga, fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Pajak dapat digunakan menyeimbangkan antara dengan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, fungsi stabilitas. Pajak berarti dapat digunakan untuk menstabilitas kondisi perekonomian. Yang kelima, fungsi alokasi. Pajak berfungsi untuk mendanai atau menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Manfaat pajak. Pajak itu sendiri secara umum ada 4, yakni yang pertama, membiayai pengeluaran pajak yang bersifat memberikan keuntungan seperti proyek produktif barang ekspor. Yang kedua, membiayai pengeluaran upaya seperti pembangunan fasilitas umum yang bisa dinikmati masyarakat. Yang ketiga, membiayai peluang produktif seperti penyaluran bantuan bagi nelayan dan petani. Dan yang keempat, membiayai pengeluaran tidak produktif seperti mendanai pembelian senjata untuk perang untuk tentara. Ciri-ciri pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Artinya setiap orang memiliki kewajiban membayar pajak. Yang kedua, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Jika seorang sudah memenuhi syarat subjektif atau objektif, maka wajib untuk membiayai pajak. Yang ketiga, warga negara tidak dapat imbalan langsung. Pajak berbeda dengan
Rentabilitas contohnya ketika mendapatkan manfaat, pemikiran apakah membayar sejumlah uang yang itu rentabilitas parkir, namun pajak dapat seperti itu. Yang keempat, berdasarkan undang-undang, artinya pajak diatur dalam undang-undang negara dan beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembiayaan, dan pelaporan pajak. Yang materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak. Yang pertama, berdasarkan cara pengutnya. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang dibebani harus ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri. Ya, tidak boleh dilimpahkan ke orang lain. Yang kedua, pajak tidak langsung. Mengembalikan dengan pajak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pemungutannya dapat dialihkan ke orang lain. Berdasarkan lembaga yang memungutnya, pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak negara. Pajak negara merupakan pajak dipungut oleh pemerintah pusat menjadi aparat negara, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, atau kantor infraksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua itu pajak lokal atau daerah. Pajak daerah atau lokal merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang kewajibannya pajak hanya terbatas pada rakyat daerah tersebut. Itu berdasarkan objek yang dikenakan. Berdasarkan objek yang dikenakan, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif. Pajak subjektif merupakan pajak jumlah pengumutnya pajak berdasarkan keadaan subjek atau orangnya. Yang B, pajak objektif. Pajak objektif merupakan pajak yang pengumutnya berdasarkan objeknya. Oke, itu tadi materi yang Ibu sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Kalau cukup, Ibu ada pertanyaan untuk kalian? Oke, yang pertama, pajak memiliki dua fungsi. Sebutkan, siapa yang bisa menjawabnya? Ajeng, Bu. Oke, Ajeng. Iya, Bu. Fungsinya itu kalau nggak salah regulasi sama anggaran, Bu. Iya, benar. Fungsinya itu regulasi dan anggaran. Yang kedua, jenis perbedaan antara dua fungsi pajak tersebut. Siapa yang bisa menjawab? Aida, Bu. Ya, Aida. Jadi, fungsi penerimaan adalah negara dalam usaha memenuhi kebutuhan akan dana perlu memperoleh pendapatan yang salah satu berasal dari pajak, dan fungsi mengatur bahwa pajak dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial seperti pemerataan pendapatan masyarakat. Sudah, Bu. Baik, terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan Ibu tadi. Oh ya, Ibu punya tugas untuk kalian berupa kuisi dan LKPD. Tugasnya itu Ibu sudah kirimkan di classroom. Nah, dikumpulkan besok jam 12 terakhir melalui Google Form ya. Linknya udah Ibu berikan di classroom. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, berhubungnya waktunya sudah habis, Ibu akan mengevaluasi pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita sudah mempelajari pengertian pajak. Yang kedua, fungsi-fungsi pajak. Yang ketiga, jenis pajak. Yang keempat, ciri-ciri pajak. Oke, Ibu, siapa yang bisa menyembuhkan materi hari ini? Saya, Bu. Ajeng, Bu. Oh, Ajeng. Ya udah nggak apa-apa. Aku bacain ya, Bu. Ya, Pajak merupakan pungutan wajib. Pungutan yang biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah. Pajak berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan,
harga beli barang, dan lain-lain. Manfaat pajak membiayai pengeluaran umum seperti membangun fasilitas umum yang bisa dinikmati masyarakat. Membiayai pengeluaran produktif seperti pengeluaran bantuan nelayan dan petani, dan membiayai pengeluaran tidak produktif seperti mendanai pembelian senjata perang untuk tentara. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Ajeng. Oke, sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, untuk materi besok kita mempelajari sistem pajak. Kita berdoa terlebih dahulu ya untuk Aida, silakan pimpin doanya. Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum pelajaran kita akhiri, kita ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Oke, Ibu tutup materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.